Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzu dengan NIM 041. Saya berasal dari kelas A. Pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data penginderaan jauh mangrove. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mangrove secara singkat. Mangrove sendiri merupakan ekosistem yang kompleks yang terdiri atas flora dan fauna di daerah pantai sekaligus hidup di habitat daratan dan juga di air laut. Mungkin bisa kita lanjut ke pengolahannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah add data. Nah, kalau misalnya udah sampai ke sini kita pilih yang L2A, IMG yang 10 meter, lalu untuk band-nya kita add saja band 4 sama band 8. Kita add, setelah muncul namanya bisa kita rubah jadi band 4, yang bawahnya juga band 8, lalu kita klik OK. Kalau udah kita ke search, kita cari raster kalkulator, pilih yang spatial analysis. Kita pilih plot band 8 di dikurang band 4 dibagi, kita plot lagi band 8 ditambah band 4. Jika sudah, kita pilih saja penyimpanannya. Kita simpan menjadi raster. Klik save, lalu kita klik OK. Tunggu saja sampai proses rasternya selesai. Baiklah, kalau misalnya data rasternya sudah muncul, itu kita klik kanan pada tutupan mangrove. Kita pilih layer properties. Nah, di sini pada bagian simbologi, kita pilih jadi classified. Kelasnya diubah menjadi 9. Pada bagian warnanya kita ubah dari merah ke dari hijau ke merah. Kita klik OK saja. Nah, kalau udah kita ke properties lagi. Kita ubah, kita klik yang ini. Kita klik kanan. Pilih yang flip color. Klik OK. Nanti dia bakalan berubah warnanya. Kita ke search lagi. Kita ke katalog maksudnya. Setelah di katalog, kita pilih tempat penyimpanan yang akan kita pilih. Klik new. Lalu klik yang new. Kita pilih yang save file. Untuk namanya itu bisa kita ubah menjadi namanya kita bisa ubah jadi kerapatan mangrove. Mangrove. Untuk future-nya kita pilih polygon. Lalu kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 52S karena
Pulau Buru terletak di UTM itu. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita klik yang baiklah, kalau misalnya udah, kita ke editor, kita start editing, lalu kita pilih creature, kita pilih yang kerapatan mangrove. Nah, kita pilih yang polygon, bisa kita zoom saja. Ini untuk mempermudah, kita bisa klik yang streaming. Kita mulai garis-gariskan. Lalu kita digitasi wilayah yang kita inginkan. Setelah itu, nah, kalau udah, mungkin ini bisa kita. Kalau udah didigitasi, kita save edit. Selanjutnya, kita akan melakukan klik pada wilayah ini. Kita klik customize. Pilih yang image analyst. Dan centang dulu yang lainnya. Setelah itu, kita pilih clip. Dan centang dulu wilayah yang lain. Nah, kalau udah seperti ini, berarti proses kliknya sudah selesai. Tampilannya tuh bakalan jadi seperti ini. Jadi, baiklah, ini kan kita udah melakukan proses layout yang dimana proses layout sendiri adalah proses akhir dari pengolahan data mangrove ini. Jadi, saya bakalan melakukan perbandingan hasil dari kerapatan mangrove yang saya olah dengan kerapatan mangrove yang ada di jurnal di daerah yang saya pilih. Kan saya memilih Pulau Buru. Jadi saya bakalan mencari jurnal yang dimana penelitiannya itu di Pulau Buru. Saya udah ketemu daerah jurnalnya, yang dimana jurnalnya itu berjudul Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Hutan Mangrove Berbasis Ekosistem di Desa Sanleko, Kabupaten Buru. Nah, Desa Sanleko ini itu terletak di Pulau Buru. Untuk letaknya bisa kita mungkin bisa saya perlihatkan dari hasil pengolahan saya. Kurang lebih Desa Sanleko itu terletak di sini, di daerah sini. Nah, makanya saya milih jurnal tadi. Untuk hasil pengolahan saya tuh hasilnya
Sebaran mangrove di Pulau Buru itu merata, masih banyak daerah-daerah yang mempunyai sebaran mangrove yang tebal atau kerapatan mangrove yang tinggi. Itu ditandai dengan warna warna yang warna hijau tua sama hijau muda. Nah, untuk warna merah atau warna keoren-orenan ini tuh menunjukkan bahwa kerapatan mangrove di tempat tersebut itu kurang atau tidak banyak. Jadi, untuk kesimpulan dari pengolahan ini, Pulau Buru itu masih mempunyai ekosistem mangrove yang cukup luas dengan dominasi kerapatan sedang hingga tinggi. Namun, ternyata ada beberapa daerah yang menunjukkan degradasi dan kerapatan yang rendah, yang dimana hal tersebut memerlukan perhatian lebih dalam upaya konservasi. Untuk perbandingannya di jurnal, sedangkan di dalam jurnal ini sendiri, kita bisa lihat di halaman, oke, kondisi untuk di jurnalnya mungkin di halaman, di pendahuluannya, itu disebutkan bahwa perlu dilakukannya pengembangan lagi ekowisata mangrove tersebut, yang dimana artinya ada pengurangan kerapatan mangrove di daerah tersebut. Jadi, bahwa di jurnal tersebut disebutkan bahwa kawasan daerah Buru ini memiliki potensi yang baik dalam pengembangan wisata mangrove, meskipun terdapat masalah terkait fasilitas dan infrastrukturnya, seperti jalan dan jembatan untuk mengakses tempat wisata. Jadi, untuk kerapatan mangrove di daerah ini masih dinilai layak di jurnal ini, dan untuk pengembangan ekowisatanya itu masih juga dinilai layak. Parameter yang menitik beratkan pada kondisi sumber daya ekonomi ini, jadi untuk perbandingan keduanya ini sesuai ya. Di jurnal sama pengolahan saya, kerapatan mangrove-nya sesuai dan sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih.